Berapa modal agar mampu dividen for living? Pada saat Anda membeli saham, ada porsi kepemilikan Anda atas suatu perusahaan ditujukan oleh berapa jumlah saham yang Anda miliki. Mungkin satu lot saham tidak akan memberikan pengaruh sebesar itu terhadap perusahaan. Namun demikian, perusahaan tersebut berkewajiban untuk berbagi dengan Anda sebagai keuntungan. Dan itu disebut dividen. Beberapa perusahaan di pasar modal membagikan dividennya besar dan sebagian sedikit atau bahkan tidak sama sekali kalau perusahaannya masih mengalami kerugian. Dalam kasus TLKM, Rp154 per sahamnya atau dividen yieldnya 5,31%. HMSP juga membagikan dividen rutin yaitu Rp119,8 per sahamnya atau dividen yieldnya 7,30%. Dan juga seperti BMRI sebesar Rp353 per sahamnya atau dividen yieldnya 6,04%. Tapi ada juga beberapa perusahaan tidak membagikan dividennya seperti GGRM atau PWON pada tahun ini dikarenakan mungkin untuk menjaga cash flow atau perusahaan tidak mendapatkan laba dan mengalami kerugian. Apakah dividen bisa dijadikan sebagai biaya kehidupan sehari-hari? Bisa, tapi kamu harus paham sedikit perhitungannya. Tetap harus realistis. Jangan harap kita bisa dividen for living kalau memang modal kita masih minim. Lalu, berapa modal yang pas? Dengan asumsi kita katakan pengeluaran saya per bulan 5 juta dan dividen yieldnya rata-rata di bursa sekitar 3% per tahun. Bahkan ada beberapa emiten yang mencapai 15% per tahun. Maka total kebutuhan per tahun 5 juta dikali 12 bulan adalah 60 juta. Maka total yang diperlukan 60 juta sama dengan 3% dikali modal. Modal sama dengan 60 juta bagi 3%, total 2 miliar. Dividen dari 3 perusahaan itu mungkin tidak terlihat mengesankan. Tetapi kalau kita berbicara tentang passive income, Anda pasti menginginkan sesuatu yang aman tanpa harus dijaga setiap saat. Ada banyak perusahaan yang memberikan hasil dividen jauh lebih tinggi, tapi harga sahamnya bisa sangat fluktuatif dan dividen tinggi itu tidak akan menggantikan kerugian saham Anda. Jadi bagi yang ingin investasi, cari blue chip itu didapatkan dari saham yang masuk anggota indeks LQ45 yang ROE rata-rata 4 tahunnya di atas 15%, laba stabil dan ekuitas bertumbuh. Saham blue chip biasanya akan memberikan dividen atau keuntungan dari laba yang dibagikan kepada investor secara reguler sekalipun bisnis berjalan lebih buruk dari biasanya.